Oke, kita mulai sekarang ya. Oke, sebentar kembali dulu. Ya, Ale dinyalakan videonya. Ya, videonya dinyalakan. Yang gambar kamera, Ale. Di gambar kamera diklik. Ya, oke. Good morning, friends. Good morning. Oke, masih semangat? Masih. Oke, ya. Oke, sebelum kita mulai ke topik hari ini, masih ingat topik minggu lalu tentang riwayat hidup Santo siapa? Tarsisius. Oke, betul sekali. Santo Tarsisius. Coba, siapa yang bisa menceritakan? Santo Tarsisius itu siapa? Atau apa yang dialami kemarin? Santo Tarsisius mau mengantarkan apa? Mengantarkan hosti ya, hosti suci kemana? Ke penjara. Ke penjara, betul, ke para tahanan ya, tahanan, penguasa ini di penjara ini Romawi ya, tentara-tentara Romawi. Nah, dalam perjalanan mengantarkan hosti suci, apa yang dialami? Ketemu dengan siapa? Anak-anak. Ketemu anak-anak ya di lapangan. Apa yang anak-anak lakukan pada Tarsisius? Mengajak bermain bola. Oh, mengajak bermain bola ya di lapangan. Tapi apa yang dijawab? Apa jawab Tarsisius? Mau tidak ikut bermain? Tidak. Ya, karena dia punya tugas mulia ya, punya tugas dipercayakan untuk mengantarkan hosti ke para tahanan. Nah, kemudian apa yang dilakukan anak-anak itu, teman-temannya yang di lapangan? Mereka mencoba untuk merebut hosti itu. Tapi apa yang dilakukan Tarsisius? Dia tetap mempertahankan ya, tetap dipegang kuat. Oke, sampai pada akhirnya apa yang dilakukan anak-anak itu, teman-temannya? Melempari batu sampai Tarsisius meninggal ya, sampai Tarsisius meninggal. Jadi Tarsisius ini rela mengorbankan dirinya ya untuk mempertahankan hosti suci, hosti kudus sampai dia mati. Oke, seperti itu ya, sampai akhirnya ditahbiskan sebagai santo ya. Nama santo dipakai sebagai nama santo, Santo Tarsisius. Ya. Oke, berikutnya hari ini kemarin Miss Sony sudah WA Mama, apakah sudah dibaca? Ada 2 bacaan yang harus kalian baca. Oke, judulnya apa yang pertama? Petani dan 3 anaknya. Petani dan 3 anaknya. Oke, ceritanya seperti apa? Ceritanya ada seorang petani ya yang sudah tua, punya anak 3, ada 3 anaknya. Tapi anaknya itu rajin atau malas, friends? Malas. Jadi ketiganya itu malas semua ya, sampai akhirnya ketika bapaknya ini sudah hampir meninggal, dia berpesan kepada anak-anaknya ya. Apa pesannya? Sesudah bapak meninggal, apa friends? Coba dilihat di LKS kalian. Pesannya apa bapak itu? Pesannya setelah waktu bergabung selesai. Sebelum bapaknya meninggal itu, bapaknya berpesan, Bapak miliki adalah milik kalian di dalam
kebun anggur itu tersimpan, harta karun itu juga milik kalian. Tidak lama kemudian petani itu meninggal. Ya, betul sekali, Ale. Jadi pesannya seperti ini. Sesudah Bapak meninggal, segala sesuatu yang Bapak miliki adalah milik kalian. Di dalam kebun anggur itu tersimpan harta karun. Nah, itu juga milik kalian. Oke. Kemudian apa yang terjadi, friends? Setelah bapaknya meninggal, kemudian apa yang mereka lakukan? Selesai, anak-anak petani itu memikirkan bagaimana menemukan harta karun di dalam kebun itu. Betul sekali. Jadi mereka mau mencari cara, yuk kita cari harta karun di kebun Bapak, yuk. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan? Coba Abi. Semua. Jadi akhirnya mereka mencangkul seluruh kebun ya, dicangkul. Mereka berjanji nanti kalau kita ketemu harta karunnya, nanti kita bagi rata ya, dibagi bertiga. Oke. Nah, mereka berpikir harta karunnya itu apa? Mereka mengira kalau harta karunnya itu emas ya, perak, dan batu permata. Kemudian mereka mencangkul seluruh kebun, tapi menemukan atau tidak? Menemukan itu enggak? Emas, perak itu tadi? Ketemu enggak? Tidak. Tidak. Oke. Nah, ini kemudian mereka berpikir, pasti Bapak bohong ini ya. Nih, pasti Bapak keliru memberi pesan. Nah, ternyata setelah beberapa minggu, apa yang terjadi, friends? Di sekitar pohon anggur itu menemukan harta karun, tetapi kebunnya tidak menemukan harta karun. Mereka keliru memberi pesan, namun beberapa minggu kemudian anggur itu berubah, semakin lama itu semakin besar. Ya, betul sekali. Jadi setelah beberapa minggu setelah dicangkul ya tadi, dicangkul-cangkul kok tidak ada emasnya, tidak ada perak ya. Nah, ternyata muncul ini pohon-pohon anggur itu berbuah lebat. Makin lama makin banyak buahnya ya, makin besar buahnya. Nah, mereka akhirnya sadar, ternyata yang dimaksud bapaknya mereka itu, dimaksud harta karun itu apa ternyata, friends? Buah. Iya, panenan itu ya, buah-buah anggur yang berbuah lebat itu. Ya, ternyata berkat kerja keras mereka, akhirnya mereka bisa menemukan harta karunnya ya. Harta karunnya itu ternyata buah-buah anggur yang banyak ya, yang besar. Oke, seperti itu ya. Oke, berikutnya cerita yang kedua, judulnya apa? Sudah dibaca kemarin? Bapak Bapak Abraham. Oke. Coba Bapak Abraham. Apa yang terjadi dengan Bapak Abraham? Abraham dan keluarganya, Lot kepunaannya, meninggalkan kampungnya menuju tanah yang Ya, betul. Jadi Abraham ini pergi meninggalkan kampung halamannya ya, menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Oke, Abraham menuruti kehendak Tuhan ya. Oke, sebentar lagi Miss Moni mainkan ini ya. Tampilkan video tentang Bapak Abraham. Sudah terlihat, friends? kelihatan. Oke. Miss. Bukan, Miss. Suaranya kedengeran? Kedengeran. Yang tadi sebelum Miss Moni ini, sebelum di mute. Dengar? Abi, kedengeran nggak? Enggak. Enggak, Ale?
Kalau sekarang Ujian besar bagi Abraham. Ya. kedengeran? Oke. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham Oke, sebentar. dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. Dua 20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. Tuhan telah membuatku tertawa, katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Tuhan menjanjikan Abraham seorang putra yang keturunannya akan memberkati dunia. Benar atau salah? Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu.
"Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" Apa yang Tuhan perintahkan kepada Abraham agar dibunuh sebagai korban? "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, "Tuhan akan menyediakan," karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Ya, oke. Itu ya ceritanya tentang Bapak Abraham, Friends. Nah, coba misalnya ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Oke. Umur berapa Bapak Abraham saat itu? 100 tahun. 100 tahun. Istrinya Sarah? 90 tahun, benar. Jadi waktu itu usia Bapak Abraham 100 tahun, istrinya Sarah 90 tahun. Sampai mereka tua, mereka belum mempunyai keturunan, belum mempunyai anak. Kemudian Tuhan berjanji akan memberikan Bapak Abraham keturunan, ya. Tapi Abraham diminta untuk pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Apakah Abraham bersedia?
pergi menuju tanah yang dijanjikan Tuhan? Bersedia? Bersedia. Akhirnya Abraham dan keluarganya dan juga keponakannya, siapa namanya? Keponakan Abraham? Siapa, Abi, Ale? Keponakan Abraham? Lot. Bersama Lot, keponakannya meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampung halamannya menuju tanah terjanji ya. Abraham mengikuti perintah Tuhan. Nah, kemudian sampai di tanah terjanji, Tuhan memenuhi janjinya. Akhirnya Abraham mempunyai keturunan ya. Kalau dipikir mustahil ya, friends. Sarah istrinya umur 90 tahun. Coba 90 tahun itu sudah tua sekali ya. Sudah nenek-nenek sekali ya. Sebuah mujizat. Akhirnya dengan usianya yang sudah tua bisa mempunyai anak, bisa mengandung. Nah, kemudian anak yang dilahirkan Sarah diberi nama siapa? Iska. Oke, Isya. Oke, Iska. Oke, ada yang masih ingat tadi? Apa artinya Iska? Bawain loh. Apa artinya Iska? Artinya ada yang tahu tadi? Jadi ketika bayi itu lahir, Ibu Sarah sangat gembira, sukacita, tertawa. Begitu juga bayi yang dilahirkannya, ya, tertawa. Nah, makanya diberi nama Iska, ya, Iska yang artinya ia tertawa, ya. Kemudian suatu hari Tuhan bersabda kepada Abraham, apa? Apa yang Tuhan inginkan kepada Abraham? Ada yang ingat? Tuhan meminta Abraham untuk apa, friends? Mengorbankan Ishak. Betul sekali. Tuhan menginginkan Abraham untuk mengorbankan Iska, ya, dijadikan korban bakaran. Oke, kira-kira Abraham bingung atau tidak, friends? Bingung ya? Oke, aku sudah lama ingin mendapatkan anak, akhirnya diberi anak. Inilah kok suruh mengorbankan, ya. Sedih sekali pasti ya perasaan Bapak Abraham ya. Oke, sudah dapat anak lama susah kok suruh dikorbankan. Tapi apa yang dilakukan Bapak Abraham? Bersedia menaati perintah Tuhan? Bersedia? Bersedia ya. Nah, suatu hari Abraham membawa Iska anaknya kemana? Dikorbankannya di mana? Di Gunung Moria. Betul, di Gunung Moria. Nah, Abraham mengajak, yuk Iska, kita mau membuat korban bakaran di Gunung Moria. Nah, Bapak Abraham ini membawa obor ya. Tadi di videonya ada kan, bawa obor sama bawa pisau. Iska bawa apa? Bawa ranting. Bawa ranting, bawa kayu bakar. Nah, Iska di jalan ini bertanya ke ayahnya, ke bapaknya. Bertanya apa? Kita mengorbankan apa? Bener loh ya, kok aku bawa kayu bakar, ayah bawa pisau sama obor, lah mana ini hewan kurbannya? Nah, itu. Kemudian Bapak Abraham menjawab, nanti Tuhan yang akan menyediakan. Nah, kemudian sudah disiapkan itu korban bakarannya, kayu-kayu bakarnya, apinya sudah siap, ya. Kemudian apa yang dilakukan Bapak Abraham? Iska diletakkan di ini ya, di tempat korban bakaran, diletakkan di atas kayu-kayu bakar itu. Nah, ketika Bapak Abraham sudah siap menyembelih, jadi sudah siap dengan pisaunya, apa yang terjadi, friends? Sudah siap dibunuh, datanglah ini seorang malaikat ya, seorang malaikat bersabda kepada Bapak Abraham. Apa katanya? Lihat itu. Nah, jadi malaikat berkata, Abraham, kamu tidak perlu ini mengorbankan putramu Iska ya.
lihatlah di semak-semak belukar itu ya, ada seekor domba jantan ya, domba jantan yang punya tanduk yang ini ya, tersemat di dekat semak-semak belukar ya. Ambillah domba itu ya sebagai pengganti putramu. Nah, itu ya. Jadi akhirnya Bapak Abraham ini mengorbankan domba jantan itu ya, tidak jadi Ishak putranya. Ya. Sampai akhirnya Bapak Abraham menamai tempat itu, tempat korban bakaran itu apa tadi namanya? Dinamakan apa tempatnya? Tuhan akan menyediakan ya. Jadi nama tempatnya itu tadi. Nah, seperti itu. Jadi ketika Abraham tetap taat, tetap setia kepada perintah Tuhan, akhirnya ini Tuhan ini ya mengetahui niat tulus Abraham ya, tidak jadi Ishak yang dikorbankan tapi domba. Ya, oke seperti itu ya. Oke, kira-kira Abi dan Ale apakah setia kepada Tuhan, taat dengan perintah Tuhan? Taat. Setia. Setia. Sip. Oke. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Pertanyaannya ya. Coba dilihat LKS-nya halaman 15. Miss, Kenapa? LKS yang halaman 15 itu udah aku kerjain sudah sama Miss dikerjakan. Rona dulu. Oh, sudah dikerjakan ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita lihat jawabannya ya. Oke, yuk. Nomor 1, coba Abi. Seorang bapak selalu mengharapkan anaknya rajin belajar dan berdoa. Oke, betul. Rajin belajar dan berdoa. Nomor 2, Ale. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus taat pada semua aturan. Coba dilihat dulu pilihannya. Ada semua aturan, ada perintahnya, ada aturan permainan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus taat kepada siapa? Iya. Perintahnya. Betul, perintahnya. Ya, perintah Tuhan. Oke, nomor 3, Abi. Orang yang mau bekerja keras patut mendapat upah. Upah, oke, betul sekali. Upah. Nomor 4, Ale. Abraham anak setelah berusia 100 tahun. 100 tahun, oke, betul. Abi, nomor 5. Selain membawa keluarganya, Abraham juga membawa keponakannya yang bernama Lot. Lot, oke, betul. Romawi 2 nomor 1. Ale, persembahan bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Beriman. Apa? Yang mana? Persembahan bagi Tuhan, kita harus memberikan yang apa? Yang terbaik. Yang terbaik, oke. Nomor 2, mau bekerja keras, Abi. Mendapatkan hasil. Ya, oke. Nomor 3, Ale, malas bekerja. Kalau kita malas bekerja, tidak bisa makan. Oke, nomor 4, Ale, Abi, taat dan percaya kepada Tuhan. Taat dan percaya. Bermain. Diulang lagi. Bermain. Bermain. Bermain atau beriman? Taat kepada beriman. Beriman ya, taat dan percaya kepada Tuhan. Beriman. Oke, nomor 5, Ale. Mengetahui isi hati manusia. Siapa yang mengetahui? Tuhan, ya. Mengetahui isi hati manusia. Oke, berikutnya halaman 16. Nomor 1, Abraham membawa anaknya ke gunung Moria. Ya,
Moria. Iya. Oke, nomor 2, Ale. Abraham mencintai anaknya, tapi ia sangat taat kepada... Dinyalakan mikrofonnya, Ale. Kepada siapa? Tuhan boleh. Kepada Allah boleh. Oke, nomor 3, Abi. Tuhan menerima persembahan yang diberikan dengan hati yang... hati yang... Ya, nomor 3 jawabannya apa? Tulus. Dengan hati yang tulus. Oke, betul sekali. Tulus. Oke, berikutnya Ale, nomor 4. Maaf. Menaati perintah orang tua merupakan wujud taat kita kepada Tuhan. Boleh. Allah juga boleh. Oke, nomor 5. Orang tua merasa bahagia bila anak-anaknya hidup baik dan Rukun. Rukun boleh. Apalagi hidup baik dan benar. Benar juga boleh ya. Rukun boleh. Boleh. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Ale, Abi? Ada pertanyaan, ada kesulitan? Abi, ada kesulitan? Ada pertanyaan? Tidak, Miss. Ya, oke. Ale, ada pertanyaan? Ale? Ale? Ale di situ? Halo, Ale? Ya, Miss. Oh ya, oke. Ale di mana kok nggak kelihatan? Oke, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, friends? Tidak. Oke, jadi nanti yang Romawi ini, Romawi 4 buat PR ya. Romawi 4. Nanti Abi kalau sudah selesai boleh langsung difotokan. Ya, nanti kirim Belum dikerjain kok. Oh, yang Miss. Romawi 4 belum. Oke, nanti Romawi 4 dikerjakan, nanti fotonya dikirimkan ke Miss Foni ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke. Thank you friends untuk hari ini ya. Tetap semangat. Oke. Thank you friends. Goodbye. Goodbye. God bless you. Goodbye.